Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang suratul qudwah atau macam-macamnya gambaran sholat berjemaah antara makmum dan imam. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Dari keterangan kitab Safinatun Najah. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun suratul qudwati tis'un tasihu fi khamsin qudwati rajulin bi rajulin wa qudwati imra'atin bi rajulin wa qudwatu hunsa bi hunsa wa qudwatu imra'atin bi hunsa wa qudwatu imra'atin bi imra'atin wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imra'atin wa qudwatu rajulin bi khunsa wa qudwatu khunsa bil imra'atin wa qudwatu khunsa bi khunsa. Pasal ini menjelaskan suratul qudwah. Gambaran, surah itu gambaran, qudwah itu berjemaah atau ikut imam. Jadi gambaran sholat berjemaah itu ada tis'un, ada 9, di mana yang 5 itu sah, yang 4 itu tidak sah atau batal. Jadi sholat berjemaah kalau divisualisasikan itu ada 9. Yang pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin. Laki-laki bermakmum pada laki-laki. Itu sah. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Perempuan bermakmum pada orang laki-laki, itu sah. Wa qudwatu khunsa bi khunsa. Yang ketiga adalah khunsa bermakmum pada laki-laki. Itu yang ketiga sah. Khunsa itu adalah orang yang dilahirkan dengan 2 jenis kelamin. Jadi dia memiliki 2 jenis kelamin sehingga dia disebut khunsa. Khunsa itu ya bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi bukan bencong jadi-jadian ya. Tapi itu memang murni dari waktu lahir. Ada 2 kelaminnya. Kelaminnya itu ada 2, ada laki-laki, ada perempuan. Itu ada. Nah, itu disebut khunsa. Khunsa seperti ini sah bermakmum pada seorang laki-laki. Terus wa qudwatu imra'atin bi khunsa. Yang keempat adalah orang perempuan bermakmum pada khunsa. Pada khunsa. Kalau di sini kadang dimaknai bentuh. Kalau dalam makna Madura itu bentuh. Namun pada praktiknya bukan bentuh-bentuh yang jadi-jadian, yang malam jadi cewek, siang jadi cowok, bukan itu. Tapi adalah mereka yang memang dari lahir itu punyai 2 jenis kelamin. Nah, di sini yang keempat, seorang perempuan itu sah bermakmum pada khunsa. Kemudian yang kelima, wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Perempuan bermakmum pada perempuan itu juga sah. Kemudian yang 4, ini batal. Wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imra'atin. Jadi dalam 4 gambaran sholat berjemaah yang batal itu 4. Yang pertama adalah laki-laki bermakmum pada perempuan. Jadi imamnya itu adalah perempuan, makmumnya itu laki-laki. Itu tidak sah. Kemudian wa qudwatu rajulin bi khunsa. Makmumnya laki-laki, yang jadi imam adalah khunsa. Ya, khunsa yang mempunyai orang yang mempunyai 2 jenis kelamin tadi. Khunsa itu juga tidak sah. Karena khunsa itu tidak ketemu apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan. Karena ada 2 jenis kelamin pada dirinya, sehingga seorang laki-laki yang sudah dipastikan ini laki-lakinya karena punya 1 jenis kelamin itu tidak bisa bermakmum pada khunsa yang statusnya itu secara hukum fikih itu masih antara laki-laki dan perempuan. Wa qudwatu khunsa bi imra'atin. Dan yang tidak sah lagi yang nomor 3 adalah khunsa itu bermakmum pada seorang perempuan. Kenapa
khunsa itu tidak sah makmum pada seorang perempuan, artinya yang menjadi imam itu adalah perempuan tulen, perempuan asli yang kelaminnya hanya satu, sementara makmumnya itu adalah khunsa, orang yang mempunyai dua jenis kelamin. Kenapa kok tidak sah? Karena khunsa ini yaitu secara fikih tidak bisa dipastikan ini apakah laki-laki atau perempuan. Kalau dia yang nanti laki-laki, maka otomatis tidak sah bermakmum pada perempuan, kan seperti itu. Nah, intinya karena itu sih, tidak, karena punya dua jenis kelamin itulah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang tidak sah gambaran sholat berjemaah itu adalah khunsa bi khunsa, yaitu orang yang mempunyai dua jenis kelamin bermakmum pada orang yang mempunyai dua jenis kelamin sama khunsanya, karena kedua-duanya sama-sama tidak pasti ya, tidak dipastikan ini laki-lakinya atau ini perempuannya, karena mempunyai dua jenis kelamin. Jadi itu penjelasannya ya. 9 gambaran sholat berjemaah, di mana yang 5 itu sah, yang 4 itu tidak sah. Faslun utawi iki ku fasal suratul qudwati utawi gambarani manut imam dalam kurung sholat berjemaah. Tis'un iku ono songo. Tasihu as-sah opo kudwah fi khamsin ing dalem 5. Kudwatu rajulin siji manuti wong lanang bi rajulin kelawan wong laki-laki. Kelawan wong lanang, manuti wong lanang kelawan wong lanang. Wa kudwati imra'atin bi rajulin. Lan manuti wong wedok bi rajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu khunsa lan manuti khunsa bi rajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu mur'atin lan manuti wong wedok bi khunsa kelawan khunsa. Wa qudwatu mur'atin lan manuti wong wedok bi mur'atin kelawan wong wedok kang wenih. Wa tabtululan batal apa qudwah fi arba'in ing dalem 4. Qudwatu rajulin siji manuti wong lanang bimroatin kelawan wong wedok. Wa qudwatu rajulin lan manuti wong lanang bi khunsa kelawan khunsa. Wa qudwatu khunsa lan manuti khunsa bimroatin kelawan wong wedok. Wa qudwatu khunsa bi khunsa lan manuti wong khunsa bil khunsa kelawan khunsa. Faslun tining panika fasal suratul qudwati tining gambar 6. Kudwah noro imam atau sholat berjemaah tis'un panika sanga. Tasihu essa menapa kudwah fi khamsin edalem 5. Kudwah rajulin engki panika manut epon orang lake bi rajulin kelaban orang lake. Wa kudwah imra'atin ban manut epon orang bini bi rajulin kelawan orang lake. Wa kudwah hunsa ban manut epon orang bentuh atau hunsa bi rajulin kelaban orang lake. Wa qudwatu imra'atin ban manut epon orang bini bi khunsa kalaban bentu khunsa. Wa qudwatu imra'atin ban manut epon orang bini bi imra'atin kalaban orang bini selain. Wa tabtulu ban fatal menapa qudwa fi arba'in ing dalem 4. Qudwatu rajulin ing kipanikah manut epon orang lake bi imra'atin kalaban orang bini. Wa qudwatu rajulin ban manut epon orang lake bi khunsa kalaban khunsa. Wa qudwatul khunsa ban manut epon khunsa bi imra'atin kalaban orang bini. Wa qudwatu khunsa ban manut epon khunsa bi khunsa kalaban khunsa selain. Kemudian penjelasan tentang gambaran sholat berjemaah yang ada 9, di mana yang 5 itu sah, yang 4 itu batal. Bila ada makna dan keterangan yang benar, fahuwa minallah. Kalau ada yang salah, fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.